Martin bakal kedatangan satu komunitas yang sangat unik sekali kalau buat Martin ya. Dan sekarang kita barengan sama teman-teman dari Old School BMX Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, ini Old School BMX Bandung. Old School berarti udah kelihatan ya orangnya muda-muda. Muda dong ya? Ya. Muda terus banget. Semangatnya muda. Oke Kang, coba dikenalin ada siapa di sini Kang? Mulai dari sana. Oke, Frankie. Kang Frankie, Tio. Kang Tio, oke, Doni. Kang Doni, Popin. sebagai apa Kang? Oh nggak ada ya? Belum. Helvi, Kang Helvi, Andi Gray. Kang Andi, Yuswan Gaba. oke, Les. oke. Dan ini sepertinya mukanya udah agak nggak asing gitu kalau saya lihat di Bandung ya. Muda. Terbang tinggi. Muda, maksudnya emang kelihatan muda-muda Kang mukanya Kang ya, jangan tersinggung. Oke Kang, ini Old School BMX Bandung, berarti udah jelas banget ya BMX itu adalah sekumpulan orang-orang keren yang bersepeda. Ya. Nah, coba Kang jelasin Kang, bedanya BMX sama sepeda lain apa Kang? Kalau BMX itu ya istilahnya buat ketangkasan lah kalau istilahnya. BMX itu ya? Kebanyakan buat ketangkasan ada buat freestyle, buat BMX cross, buat trial juga ada, ya macam-macam lah buat kategorinya gitu. Untuk trik-triknya sendiri Ya. Kang, ya? Ya. Nah, untuk Old School BMX Bandung sendiri ini terbentuknya dari kapan Kang? Kalau Old School BMX Bandung terbentuknya dari tahun 2012, cuman aktifnya ya anggota kebanyakan direkturnya baru sekarang juga gitu. Baru aktif Ya, sekarang? masalahnya kan kurang informasi juga gitu. Kita tahu, kita buka akun Facebook OS Bandung, kebanyakan gabung juga, banyak yang tahu juga gitu. Ya, lumayan Ternyata dekat. banyak ketemu teman-teman lama juga, gitu, yang seangkatan sama yang angkatan di atas Oke. juga ada. Kan tadi sebelahnya langsung ketawa gitu, yang seangkatan langsung ketawa Kang. Jadi kalau misalnya ini mah dari tahun 80 ada perwakilannya, dari tahun 90 ada, dari tahun 2000 mungkin ada gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya dari Kang LP juga tadi bilang tahun 2012, tahun 2007 juga udah mulai, Sebenarnya cuman udah terbentuk sedikit ya, gitu. ya. 2012 mulai hangat dan kemarin sekitar bulan Maret atau April baru digerakin sampai saat ini gitu. Dan seterusnya mudah-mudahan bisa lebih besar lagi gitu. Amin. Nah, tapi pencetusnya siapa Kang dari awal gitu Kang? Yang bikin Old School BMX Bandung ini Kang? Di Bandung sendiri. Kalau pencetusnya mah mungkin bisa ditanyain ke yang awam menamakan Old School BMX Bandung, cuman tahun kebetulan ada juga informasi yang ininya itu dari saudara Adit gitu ya. Dia kebetulan kehujanan barusan. Oh iya. Harusnya dia yang lebih menjelaskan tahun berapa pertama kali yang mengatasnamakan Old School gitu, Old School BMX Bandung tadi. Tapi saya lihat juga dari mereka gitu dokumentasi foto-foto mengatasnamakan Old School itu katanya sekitar tahun 2007-2008 gitu. Tapi kalau BMX-nya dari tahun 80, 90, 2000 juga ada gitu. Sudah ada sebenarnya di Bandung sendiri ya Kang? Iya. Oke, kalau misalkan Akang sendiri bergabung dari kapan Kang? Saya Ya, Kang Helvi. saya bergabung baru bulan kemarin, dari bulan Mei. Bulan Mei Iya. 2014 Kang? Ya. Oke, tapi emang susah nggak sih main BMX kan kalau boleh tahu? Kalau dibilang Susah-susah gampang. susah juga sih, ya mesti kalau dibilang main freestyle itu Iya, iya. mesti sabar, ulet juga sih. Saya dari dulu belajar body hop nggak bisa-bisa Kang, kenapa ya? Nah ini belajar Bener nggak sih? Trik-triknya. Body hop kan ngeloncat dua-duanya kan? Oh, ya, iya kan? Bunny Ya, hop. itu bunny hop itu merupakan dasar ya, dasar dari basic dari BMX freestyle itu. Dan sampai sekarang itu merupakan basic gitu. Jadi kalau misalnya dibuat jumping juga ya mesti ada pumping dari bunny hop juga gitu. Oke, ada teknik-tekniknya sendiri Kang ya? Ada. Oke, sebelum Akang jelasin tentang trik-triknya dan lain-lainnya, pastinya saya pengen tahu dulu satu hal nih. Pastinya kan kalau misalkan namanya komunitas pasti ada tujuan kenapa terbentuknya suatu Old School BMX Bandung ini. Nah, tujuannya untuk dibentuk Old School BMX Bandung ini apakah? Kang Yuswan? Tujuannya satu, yang pertama intinya mendasar adalah gembira bersama, bahagia selamanya. Oh, Gitu.
dengan BMX selama ini membuat saya bahagia dan teman-teman bahagia. Ya. Yang kedua, mengharumkan nama Kota Bandung dengan old school BMX, khususnya di Kota Bandung sendiri, bahwa kami ada di sini. Terus yang kedua di Indonesia, yang ketiganya mudah-mudahan go internasional. Amin. Bahwa di Kota Bandung mempunyai aset old BMX berkelas dunia gitu, maksudnya di kita juga ada di sini. Dan kita restorasi ulang supaya kembali kepada bentuk aslinya dan kita semua bisa menikmati itu semua. Oke, dan pastinya nggak kalah keren ya sama yang lainnya. Oh iya. Oke, sekarang. Terutama orang-orangnya. Oke, ketemu. Halo Bandung. Halo old school Bandung yang paling oke. Pasti, men. Halo old school Bandung yang paling oke. Pasti, coy. Old school Bandung yang paling oke. Oke. Sekarang kita sudah bersama kembali, mari kita rayakan lagi. Kan ngarola nih. Salah. Salah. Mudah. Kan old school nih Kang ya. Pastinya kan berarti kan anggota-anggotanya juga pengalamannya juga udah banyak banget Kang. Ya kan ya udah beberapa pengalaman yang dilewatin. Nah, Kang kamu sekarang boleh tahu nih Kang. Dari semua anggota yang ada di sini sekarang yang pengalamannya paling dapat, paling dalam banget siapa Kang? Coba boleh diceritain juga sambil di-sharing. Yang paling tengah, yang paling jadul. Lanjutkan. Saya berguru kepadanya nih. Ada di sini ada kok. Kita punya mantan apa namanya atlet juga dulu ya. Silakan Om Reki, silakan. Bercerita tentang sejarah Gimana Om? BMX Ceritain dong. Indonesia. Zaman SS Street Spider. Dari kapan mulai menggeluti BMX? BMX saya mungkin 84-an 84. tapi kalau main BMX-nya memang udah sebelumnya, cuman serius ikut freestyle 84. 84 udah mulai Ya, serius ya. itu kan banyak acara yang diadain sama Buyung nanti itu Bang Buyung di Jakarta, Iya. Alphabetica. Iya. Nah itu mulai serius, banyak pertandingan diikutin, ya bawa nama Bandung, Luar biasa ya Kang. Spider Bandung. Nah, pernah ikutan apa aja Kang yang paling unik itu Kang? Yang paling susah. Ya. Apa ya? Yang paling berkesan sih waktu ASEAN ya, Lebak Bulus. Oh, Itu seperti apa? Kang? bersyukur saya. Tepuk tangan dulu dong. ASEAN juara 1 Om ya. ASEAN gitu bro. Jakarta Iya, iya. Lebak Bulus. Tetap Iya, ada Malaysia, ASEAN dong. Malaysia, Dan Singapura ada. di Bandung sekarang masih hadir dan masih bisa berbagi untuk bercerita. Tepuk tangan dulu buat Om Diri. Luar biasa Kang. Kang, tapi Kang pernah mendapatkan kesulitan nggak Kang di beberapa mungkin perlombaan, bukan perlombaan ya, namanya apa ya? Sponsor mungkin ya. Pertandingan. Kompetisi. Kompetisi. Iya, kompetisi maksudnya Kang ya. Nah Kang, gimana Kang pernah mendapatkan kesulitan nggak Kang? Kesulitan selalu ada. Selalu ada ya. Karena semuanya bagus. Cuma saya bersyukur aja karena faktor luck ya mungkin. Faktor skill juga pastinya. Pasti. Tapi kan pastinya kan ini kan Akang udah lumayan lama juga menggeluti BMX sendiri ya. Suka kasih atau mungkin sharing sama teman-teman yang lain masih belajar atau mungkin Terus terang kalau main BMX lagi baru 2014 ini baru sekarang setelah berapa lama? bertemu sama saudara-saudara saya di OS BMX ini tuh baru 2014. 2014 ya. Iya. Sekian lama kan? Dari mulai OS BMX dibentuk, Mhm. nah kita mulai kumpul sampai jadi sebanyak ini sekarang. Kita saling berbagi, saling ngajarin, saling menolong. Oke, berarti ini OS BMX sendiri kan pastinya ada kegiatan rutin dong kan? Tiap Rutin minggu. ya? Ya. Nah itu seperti apa Kang kegiatannya Kang? Sejauh ini kita tuh dari saya mendata itu dari kalau nggak salah itu dari
Juni. 1 Juni itu kita ngumpul hanya berapa orang? Mungkin 7 orang, 4 orang ya Om Opin ya. Ya, 2014 tuh kan. 2014 sekitar bulan nggak tahu April, Mei atau ya. Betul, Pak. Kita itu sekitar 7 orang pertama di Jalan Ternate itu. Sebelum di Ternate itu ke bawah dulu apa namanya? Di Bang Danamon ya. Iya, betul. Bang Danamon ke Ternate, terus ke apa namanya? Ke Saparua. Nah, dari situ tiap minggu saya masih foto kamera biasa gitu untuk dokumentasi. Pasti saya yakin bahwa suatu saat ada yang membantu perkembangan ini, dan sekarang lanjut ada tim profesional dari teman saya Ogre dan teman-teman rekan yang lainnya untuk mendokumentasikan pergerakan kita semua ini. Jadi kita hampir tiap minggu ada event, walaupun maksudnya bukan ada event, ada suatu kegiatan baik Setiap minggu nih, Kang? Setiap minggu. Oke. Kalau nggak setiap minggu juga night ride seperti tadi sebelum kesini kita nongkrong dulu di Dago gitu. Itu namanya night ride. ya? Night ride. Jadi kalau misalnya nggak hujan, tadi kebetulan hujan, mungkin hanya sebatas freestyle di Cikapayang aja. Tapi kalau misalnya itu suka ngumpul di kemarin itu di mana Pi? Di Braga atau di Taman Panda. Jadi freestyle di situ sampai keliling kota gitu. Sampai keliling kota. Biasanya kita ke beberapa tempat, Kang. Ada berapa titik gitu? Pindah-pindah aja semaunya. Pindah-pindah aja ya. Itu setiap malam, Kang. Tidak, ya ada rapat, ada maksudnya kita koordinasi dulu tanggal berapa, misalnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu di akun Facebook, di grup ada, di page juga ada, Old School BMX Bandung. Di situ kita konfirmasi. Selain dari itu di BBM mungkin untuk teman-teman yang jauh dari mana, supaya kita bisa bertemu bersama, bergembira bersama di situ. Sudah lumayan member kita, Pak. Di apa namanya di Facebook ya. 3 bulan ini kita sampai sekarang ini udah 428. Luar biasa. 428 3 bulan ini kita. Iya, dalam 3 bulan. Kalau saya mulai tahu kan dari OS BMX-nya sendiri sampai saat ini ada berapa anggota, Kang, yang benar-benar aktif? Mungkin kalau anggota itu kita sebetulnya tidak ada anggota gitu ya, dan di sini juga tidak ada ketua, tidak ada apapun. Gitu ya, oke. Kita memiliki kebersamaan, kita memiliki rasa tanggung jawab di sini. Kita istilahnya untuk memajukan Old School BMX Bandung ini bersama-sama gitu, baik dari tim rider, dari marketing atau dari dokumentasi. Ya ayo kita maju bersama lah gitu. Dari bengkel juga, dari bengkel ada. bengkel apa, Kang? Bengkel sepedanya. Bengkel sepedanya. Kang Andi, Kang ya. Service. Ya salah satunya Kang Andi, terus ada juga yang tidak hadir di sini yang udah lama juga 204 Flatland, dan dari merchandise juga X-Stop yang membuat kaos dan merchandise yang lainnya untuk ke depan mungkin lebih dirapatkan barisan lagi. Banyak juga berarti hal-hal positif yang dilakukan. Iya, gitu. Saling mendukung. Oke. Kang Andi, ARZ apa kabarnya, Kang? Kok tahu aja? Coba ini racing zigzag. Coba ceritakan. Mal ketampung di sini. Cari tati awal sampai ke akhir. Buntutnya di dago, kepalanya di alun-alun. Nggak nyampe. Salbuman, Kang ya. Salbuman. Berarti Kang Andi sendiri bergabung sama OS BMX dari kapan, Kang? Kalau saya sih belum lama ya. Frankie yang masukin saya juga hampir belum 1 bulan lah. Belum 1 bulan, soalnya bisa mencet Facebooknya juga baru sekarang. Belum tahu bisa. Main BMX sudah lama, Kang ya. Kalau BMX mah udah lama BMX sih. udah lama, Kang ya. Main Facebooknya baru sekarang ya. Kalau BMX mah udah jadi darah daging lah gitu. Iya, betul. Tapi kan berarti kan kalau misalkan ini old school gitu Ya. kan, pengen ada mungkin orang baru, mungkin SMA, terus Ya. atau mungkin anak kuliahan, pengen Ya. ikutan boleh nggak sih, Kang? Ya pasti boleh. Oh gitu, nggak Pasti, harus old school aja, Kang ya? Tidak. Enggak. Yang pasti mereka mungkin harus bisa mempelajari BMX old school itu tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Itu yang harus pertama kali mereka untuk bergabung gitu kan. Kenapa BMX ini kok nggak ada zaman sekarang gitu kan? Mereka harus mempelajari BMX old school itu dari tahun 2090, 80 kan. Mereka harus mencari tahu dulu BMX old school teh yang kayak gimana mereknya gitu. Kalau sekarang kan beda dari tahun 2000 sampai Ya, ciri-ciri berbeda. khasnya. Ciri khasnya Ciri bentuk khasnya semuanya mulai juga dari berbeda. komporok, mulai dari gear, terus merek-mereknya itu tahun-tahunnya tuh ada
mereknya Gitu ya. seperti Hard Pro Rider, terus Haro, terus Mongos, Kuahara itu ada tahun-tahunnya, tahun 80, mulai tahun Oke. 80 sampai tahun Oke. sekian ada. Oke, berarti kan Nah, mesti tahu. si BMX sendiri pengguna BMX mungkin ya? Iya. Mereka membiasakan untuk beli langsung jadi gitu kan sepedanya, atau mungkin mereka biasa rakit ya? Kalau old school, kalau kenikmatan bermain old school yaitu apabila kita mendapatkan harta karun yang full orisinil. Nah, jadi kalau dapetin harta apa namanya BMX yang tahun 85 atau 86 gitu kan, orisinil mungkin 95% gitu, itu apalagi dapatnya murah ya. Tapi rata-rata kita bersusah payah dapat premnya aja batangnya gitu kan. Terus garbuna liur. Jadi kalau misalkan menang dua sinilah tuh eta bahagia bisa. Saya kayak menang paling pelek skyway, pelek kumpul banyak lagu dim ya. Berarti kan nanti dengan adanya OS BMX sendiri mungkin itu menjadi sebuah keuntungan. Iya. Kan? Dengan adanya mungkin saling sharing, nggak taunya dia punya barang ini, punya Iya. barang ini, saling kasih tahu info juga. Kan? Iya, itu nggak di Bandung aja. Jakarta sampai ordernya ke Surabaya, kemana aja yang Jawa. dapat part gitu. Oke. Dan ke luar negeri juga, Malaysia, Filipina gitu. Kalau yang itu barter atau Kadang-kadang kita import juga dari Eropa, dari Amerika, itu kadang kita import. Seperti teman kita yang satu ini tuh. Mobil mainannya udah internasional. Kemarin baru ambil frame dari Jepang. Nah kan, dan kalau udah ngomongin part-part kayak gini kan sebenarnya kan pengen tahu nih atau level gitu kan seberapa banyak gitu biaya yang dikeluarkan untuk part-partnya sendiri dan mungkin harga-harga sendiri gitu kan. Wow, Tapi jangan kasih tahu sekarang kan. Siap. Siap. Jangan kasih tahu sekarang ya. Pokoknya siap-siap Anda migrain kalau main old school BMX. Nanti kita mulai dijelasin ya kalau waktu itu soalnya berapa harga-harga dari part-partnya si BMX sendiri, oke? Tapi sebenarnya Martin bakal kasih lagu buat kamu, tapi ini dia Luna dengan lepaskan. Halo, kalau kamu nggak mau capek ngebose sepeda, udah aja kamu ngebose di hatiku. Iya. Masih semangat. Asik banget dong. Ya. Asik semangat ya. Sampai seperti janji yang tadi katanya mau jelasin ya ini tentang harga dari part BMX sendiri. Nah, coba siapa yang mau jelasin kan? Untuk part BMX ya, part BMX ini apa yang dibutuhkan aja nih? yang dibutuhkan dia biasanya satu terutama frame ya, frame atau misalkan tuh bisa disebutnya rangka ya, atau fork itu namanya istilahnya dia garpu lah dan stangnya gitu ya, atau apa namanya handlebar lah istilahnya seperti itu. Ya unik sih kalau untuk masalah part-part ini ya, karena memang part ini beredarnya tahun 80-an gitu kan ya, tahun 80-an. Dan itu sampai saat ini banyak nggak part-part yang diinginkan tapi sulit didapatkan? Sangat sulit kalau menurut saya. Jadi satu kebanggaan kalau kita punya satu sepeda BMX old school itu persis mirip dengan tahunnya dahulu gitu ya. Oke. Tahun 81 Ya. sebagaimana mungkin kita bisa apa ya istilahnya mengoriginalitaskan gitulah ya, seperti tahun itu gitu. Oke, memang Restorasi. kalau BMX-nya sendiri, BMX ya gitu, pertama mulai ada tuh dari tahun berapa kan? BMX ya, yang saya tahu itu dari tahun 70-an sudah ada. Dari tahun 70 ya? Dari kan, tahun 70-an tuh sudah ada. Kayak waktu itu saya kebetulan penggemar Relic ya. Penggemar Relic tuh England punya dia. Itu tahun 74 sudah ada, Pak. Dari tahun 74 Ya, ya, Kang, 74 sudah ada dia Relic. Oke, dan dari tahun 74 sampai saat ini apa perbedaan BMX dulu yang dan yang sekarang? Perbedaannya terutama kepada ya kembali lagi ke cara bermain ya. Cara bermain, cara gaya mulai makin lama makin berkembang gitu kan ya. Dari zaman dahulu contohnya misalnya freestyle, dia hanya ada beberapa gaya mulai tahun 80, mulai tahun 90, 2000 dimodifikasi. Jadi Berkembang lagi ya? iya berkembang lagi dan berkembang lagi. Nah ya
semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya mungkin pabrik-pabrikan ya, pabrik-pabrikan yang buat part-part BMX ini ya, sama mereka makin lama makin dipermudah lah seperti itu. Buktinya untuk yang baru-baru ini sekarang mereka tuh lebih simpel, maksudnya dalam artian si pemakaian BMX-nya lebih simpel gitu. lebih simpel part-partnya dibanding yang dahulu punya lah seperti itu. Oke. Emang kamusin yang dulu diribetkan si part-partnya gitu kan? Kalau dulu kita standarnya ya, kalau untuk part-part dulu itu Jepang punya ya rata-rata. Saya pernah tahu Eropa buat part tapi dia nggak sukses, hanya Jepang yang sukses ya, tahu Kenapa saya. bisa begitu kan? Kurang tahu, mungkin pasaran Eropa masuk ke Asia mahal mungkin ya. Di Eropa pun semua part pakai Jepang. Pakai Jepang ya, rata-rata ya? Rata-rata semua pakai Jepang, di Eropa pun ya dia pakai ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, akan sendiri kan mereka punya BMX kan ya? Ya. Nah, berapa biaya yang sudah akan keluarkan buat BMX-nya sendiri? Wah. Duit. Aduh, mungkin Maksudnya kan kadang-kadang sepeda kan aja. untuk satu sepeda ya, mungkin untuk satu sepeda itu Paling kecil, paling gede. paling kecil itu bisa 2-3 juta. 2-3 juta ya? Iya, itu kalau kita mau ambil original lagi itu bisa sampai di atas 10 juta lah. Luar biasa ya? Satu BMX tuh ya di atas Satu 10 BMX juta ya, iya. Itu 10 juta itu kita merakit satu-satu gitu kan? Atau mungkin udah benar-benar jadi gitu semua partnya? Gini, kalau untuk masalah itu kita ada dua tipe ya, dua tipe berbeda. Ada yang teman-teman old school BMX ini suka yang mendapatkan langsung satu full bike sepeda gitu ya, tinggal tambah-tambah spare part yang kurang. Saya termasuk pecinta yang hanya misalkan awalnya cuma punya stangnya aja gitu kan ya. Iya. Terus habis itu baru cari pelan-pelan. Nah itulah apa namanya ya, keunikan seninya, Kepuasan gitu, pastinya, kepuasan kan? betul ya. Karena mungkin kan Kepuasan. dari hobi itu mungkin seberapa mahal pun, seberapa sulit pun dicari, terus aja terus dikejar kayaknya kan? Betul, Iya. betul. Nah, itu berarti 10 juta bisa lebih mungkin ya? Ya, betul. 10 juta bisa lebih gitu. Tapi kan kita main BMX atau mungkin akan main BMX gitu kan ya, suka panasan nggak kan gitu kan? Wah ini lebih ya HDMC ya. Sebenarnya sih Iya kan? Ini awal ini pengen bilang nih. Kenapa kan? Dulu ya mungkin begitu saat kita masih Sini Kis. Dulu muda ya. ya, saat masih berkompetisi. Masih bergumul. Sini, Kalau Kis, sekarang mic-nya kan sini. kita benar-benar hanya untuk fun, kumpul bareng, main sama-sama, senang-senang, ringan. Gitu. Beda. Ya ada masalah lah Nggak nggak ada masalah. Justru ini keluarga. tapi ya merupakan suatu kebanggaan kalau kita punya BMX yang apa namanya ya, yang bisa menyerupai ya pada tahunnya dahulu lah seperti itu kan. Oke. Dan ini trik-triknya berarti kan lebih berkembang lagi dari tahun sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya ya Kang ya. Betul. Nah, Kang coba jelasin Kang trik-trik unik gitu Kang yang akan tahu. Apa ya, kalau saya masih lebih old school. Saya dulu punya fans namanya Martin Avarijo. Oh saya dong Martin. Martin. Ini mah Martin Auto. Martin Auto Radio. Kalau itu Martin Avarijo, tapi bukan Paijo dari Jawa, bukan. Martin Avarijo dari Amerika. Dari Amerika. Nah, dulu punya trik dia cherry picker. Cherry picker itu Seperti apa Kang? kalau bahasa Indonesia memetik buah cherry kan ya. Dia dulu saya sempat cek bahasa sunatnya mengacai kalau lihat gaya itu. Nah sekarang kan saya udah bisa Kaca itu maksudnya kabita gitu. kebita banget gitu. Bingit. Pengen terus ada break dance Oh ada atau perpaduan antara big dance dan freestyle dari BMX sendiri ya? ada break dance, kemudian ada cherry picker, ada surfing itu berdiri di antara jok sama stang sambil berdiri gitu. Nah, kemudian ada cherry picker, jadi diangkat dulu sepedanya kayak berdiri, cuman nggak sampai napakin kaki ke tanah. Terus ada bumerang juga. Terus makanya disebut old school itu kan all tuh banyak, school itu sekolah. Jadi banyak pelajarannya gitu. Old school namanya. Kayak gitu lah. Old school
school itu bukan tua ya. Yang Bisa banyak. Oh, ya old itu banyak. itu banyak. Sekolah banyak. Pelajaran banyak. Kang, ini ada SMS dari Nadia di ancaman nih. Ya. Malam semua cowok-cowok tampan. Cih. Kok tahu tampan? Asal rame Kia itu. Mau tanya yang paling senior di sana siapa tuh? Oh, Frankie dong. Frankie sini, Frankie. Lagi tahun kelahiran. Lagi tahun kelahiran. Kamu. Sini. Cepat sini. Cepat, pertanyaannya apa? Nah, katanya kalau misalkan saya pengen belajar BMX, katanya butuh waktu berapa lama sih gitu, standarnya kan? Siapa namanya? Nadia. Nadia, cewek. Ya. Oh, Nadia kembali cewek. kembali sebenarnya ke kemauannya. Kalau dia mau, dia semangatnya besar, pasti cepat bisa. Oke, asal ada niat ya. Dia sebenarnya gitu. Asal digiati terus, Ya, bisa dan cepat berlatih juga. ya. Dan berlatih terus ya. Berlatih penting banget. Oke. Nah, itu adalah tipsnya dari Openi ya. Tapi kan ada satu tips gak gitu, gimana caranya supaya cepat bisa gitu kan? Ada nggak gitu? Intinya sih harus punya ilmu matahari membelah bumi. Jadi namun kapanasan ke matahari, asup kalbet bumi. Kang Ani ini kayaknya kebanyakan nonton Naruto. Enggak. Sebenarnya kalau mau belajar di YouTube juga ada beberapa Ya, ada bantuannya. triknya, gitu ya. Ya. Ya, cari-cari seperti apa basicnya, seperti apa atau bagaimana gitu. Oke, tapi sejauh ini Old School BMX ada anggota ceweknya nggak? Ada? Ada istri-istri kita. Ikut soalnya. Kak, jangan buka kartu dong. Iya, benar. Oh, bohong. Berarti Ya, itu anggota juga. ya. Anggota old school. Om, saya mau menambahkan nih, Ya, tadi boleh, perbedaan apa namanya BMX yang tahun 80, maksudnya 90 sampai 2000. Menurut saya yang saya tahu kalau misalnya yang 80 itu lebih kepada rem, Ya, tadi ya. rem depan belakang gitu kan. Selain itu juga ada rotor juga. Itu perbedaan ya. Perbedaannya jadi lebih signifikannya di situ rem depan belakang dipasang terus ada rotor juga Ya, untuk itu untuk stang yang muter dulu ya mungkin. yang dulu tapi kalau yang sekarang itu tahun 2005 ke atas sampai 2014 itu rata-rata mereka nggak pakai rem kalau sekarang pakai rem ya? nggak pakai Bebas. rem dan mereka dipersimpel BMX itu. Oke, dulu saya kalau misalnya nggak salah saya lihat teman-teman saya tahun 2002 Ya. kebanyakan mereka pakai remnya cuma satu doang, Ya. kiri. Ya kalau satu itu biasanya untuk racing cross gitu, satu untuk cross. Kalau misalnya untuk freestyle rata-rata 2 plus rotor juga gitu. Oke, dan sekarang mereka nggak pakai rem sama sekali kan? Iya. Oke, itu perbedaan antara BMX. Itu bentuk BMX dari bentuk gaya freestyle juga berbeda. Kalau sekarang lebih kepada spin, berputar gitu kan. Karena dia nggak rem. Kalau saya lebih memang kenapa lebih cinta old school BMX Bandung, satu kealaman, terus yang kedua safety, yang ketiga triknya itu unik-unik dan bermacam-macam mungkin. Beda dengan yang sekarang. Kan pernah nggak sih Kang jalan-jalan itu pakai sepeda BMX gitu jauh banget tapi Kang konvoy bareng-bareng pernah nggak Kang? Old school BMX ini? Belum. Belum pernah. Kita ya? baru ngumpul-ngumpul, rapatkan barisan dulu, yang tua-tua juga belum pada ngumpul semua gitu kan. Jadi sebagai apa namanya? Kita masih korek-korek gitu kan, teman-teman yang lain juga ini baru ketangkep segini nih. Ayo lah. Ya ayo kita main lagi kan. Ya nanti kalau misalnya memang udah ada punya kekuatan penuh, ya mungkin kita jadwalkan event ada. Memang rencana kita ada reuni akbar. Jadi reuni akbar ya reuni akbar sekitar ya antara Oktober dan November kita rembukan bersama. Jadi ya untuk BMX yang 80, 90, 2000 mungkin acaranya di Bandung tapi akan mengundang juga kawan-kawan dari luar kota gitu. Maksudnya mudah-mudahan dari luar negeri ada gitu kan. Berarti ini dari Old School BMX sendiri mungkin banyak juga teman-teman dari luar kota sendiri ya yang pengen gabung sama Old School BMX mungkin. Iya banyak. Banyak sekali kan ya. Tapi kan ini kalau misalkan Old School pengen tahu lebih dalam juga tentang Old School BMX apalagi tentang BMX sendiri gitu kan ya. Nah itu gimana caranya kan supaya bisa ketemu sama kakak?
Ya supaya ketemu mungkin mereka harus tahu kegiatan kita. Yang pertama Fanpage. di page Facebook. Kalau grup itu OS BMX Bandung, tapi kalau di page itu Old School BMX Bandung. Di situ sebelum kita mengadakan event, kita share di situ beritanya. Soalnya kan kita nge-SMS satu-satu nggak mungkin. Pokoknya mereka harus selalu update, selalu tiap. Ini soalnya page grup ini 24 jam aktif semua anak-anak, maksudnya jam 4 pagi pun masih ada yang komen gitu. 24 jam pokoknya itu nyala itu, terutama grup ya. Grup. Saya itu kebayang banget pasti rame banget kayaknya grup. bukan rame lagi. Ini nge-share gitu ya, jam 4 pagi masih ada nge-like, masih ada komen gitu, aneh. Gak beres-beres gitu kan. Tapi kan sejauh ini spare part yang paling susah dicari dari BMX sendiri apa kan? Yang paling susah aja kan? Sekarang spare part yang langka itu mungkin crank ya. Tracknya kayak gimana ya? Crank itu apa namanya, gear depan ya. Gear depan ya? Gear depan ya, itu ya ada beberapa merek juga ya, mungkin hanya itunya aja untuk di eBay gitu mungkin ya, beli di sana itu di luar sekitar $599. Bisa bayangkan aja cuma buat gear saja tuh. Kalau kita import dari sana seperti itu. Luar biasa ya? Iya. Hanya untuk gearnya saja loh. Gear kan? saja Ya. itu. Ya, tapi demi hobi apalagi ya. Dan yang saya rasakan gitu ya, pertama kali saya beli BMX lagi selama berapa tahun? 15 tahun. Pertama kali dapat BMX lagi Mungus, itu Mungus Pro 1 itu bulan Januari atau Februari. Tapi 2014 lihat ya? ya 2014. Lihat yang lain itu beli lagi gitu kan. Lihat yang lain beli lagi, numpuk tuh di rumah. Nggak peduli, pokoknya yang penting aku punya BMX itu lah gitu. Aku merasakan, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ya silahkan aja gitu kan. Oh, silahkan dibeli aja gitu. Iya, dibeli, asal dipakai. dipakai, dan itu merupakan suatu aset untuk Kota Bandung sendiri gitu kan. Luar biasa ya kan ya. Ini apa tuh? Lu TTT apa tuh? Oh, Itu betul. Ya kan, berarti kan nih apa BMX gitu kan ya, berarti kan Auto juga pasti kan pengen tahu juga jauh, nggak cuma di sosial media saja, Iya. ya kan ya. Pengen juga ketemu langsung juga kan sama teman-teman dari Old School BMX gitu kan. Nah, ketemunya di mana dan setiap hari apa kan biasanya kan? Siapa tahu pengen sharing-sharing juga gitu kan, pengen tahu pendekatan dulu kan gitu kan. Kalau untuk untuk bertemu gitu ya, itu kita bisa janjian gitu ya di bengkel Kang Andi gitu kan, di Kosambi. Sambi di Jalan Veteran, depannya nomor 92. Dan Kita ngebengkel kebetulan pakai mobil, Pokoknya Ya. warna berem kan. pokoknya mobilnya warna merah lah. Alphard berem. Itu berarti ya. Ya, itu selain dari itu kebetulan saya juga punya toko base camp gitu. Selain dari band juga ada di sana saya nyimpan sepeda, kalau misalnya mau pertemuan atau apapun bisa bertemu saya di sana. Terus selain itu juga kadang-kadang yang kita lakukan itu tidak rutin selamanya di balai kota gitu kan, tidak selamanya di Ternate atau tidak selamanya di Saparua. Jadi kita berpindah-pindah supaya menghindari kebosanan tadi, dan selain itu juga untuk promo bahwa kita ada gitu di sini. Soalnya kita bukan hanya sebatas kumpul-kumpul, Om. Kita memberikan sesuatu pertunjukan yang menarik untuk yang melihat gitu. Dari peristiwa itu tadi gitu kan, ya. Nah, ini event terdekatnya kapan Kang untuk Old School BMX sendiri? Kalau event belum, tapi Tanggal kalau ini Tanggal 14. tanggal Jadi insya Allah tanggal 14. tanggal 14 mudah-mudahan 14 September. 14 Iya, 14 September. September. Nanti kita beritakan info selanjutnya. Tapi kalau untuk yang rutin mungkin hari Minggu Besok. Minggu besok Minggu sekarang tanggal berapa? 30 31 ya. 31. Tanggal 31 itu jam 7 di pom bensin Dago Cikapayang jam 7 pagi. Dago Cikapayang ya? Iya, Bensin Dago ya, daerah pom bensin itulah. Tanggal Nanti itu tuh hari Minggu Kang ya? hari Minggu Car Free Day. Jadi kita kumpul di situ untuk membuat suatu pertunjukan Old School BMX Bandung. Silahkan semua yang mau datang bawa BMX-nya, mau yang tua mau yang muda, welcome. Silahkan ya. Ya, Nggak ada silakan. batasan pokoknya. Tidak ada batasan, tidak ada anggota. Ini semua tanggung jawab bersama. Mari kita bergembira bersama. Oke, itu Jadi ya. Bandung juara. Iya. Kalau ada kita beda nih. Boleh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka juga pindah haluan ke BMX Bandung. Kalau saya dapat info kalau nggak salah nanti sekarang bulan Agustus September nanti ada Jambore.
Itu apa Kak? Itu nanti yang buat dari induk ya. Induk itu dalam arti old school BMX ya, ya untuk Indonesia lah. Gitu, dia mau ada jambore gitu. Jadi kita nanti dari daerah-daerah gitu ya, dari Bandung, dari misalkan old school Jakarta, Garut, mana-mana gabung kita jadi satu di sana gitu. Itu kapan Kak? Itu belum ditentukan, tapi 2014 ini ada rencana ke sana gitu. Dalam waktu dekat ini berarti? Iya betul, 1-2 bulan ke depan lah. Iya. Jadi kan ini kan Kang, kalau misalkan boleh tahu kan kita jujur aja gitu Kang ya. Dengan Akang yang sudah old school gitu, sudah Kang yang senior, sorry, maksudnya senior gitu. Tenaganya masih kuat gak Kang Rika? Atau ada perbedaan dengan tenaga yang dulu gitu untuk freestyle sendiri kan? Ya di stamina paling ya. Ya, stamina ya Kang. Iya. Stamina dulu kan kalau ngelakuin trik itu 1 menit bisa variasi, tapi kan bisa sekarang paling 2-3 trik udah capek. Gitu aja. Udah capek ya? Udah capek sama ya belajar lagi lah. Belajar lagi cuman nggak baru hilang gitu. Jadi tinggal memoles aja sih sebetulnya. Oke, berarti maksimal main berapa jam Kang kira-kira? Main apa tiap latihan? Ya, tiap latihan. Latihan paling saya 2 jam lah. 2 jam untuk satu trik gitu. Satu trik 2 jam sampai bisa. Udah bisa ya trik lain. Ya minimal kalau di old school itu udah 10 trik udah lumayan. Udah habis. Udah Pas, udah puas. Pas banget kayaknya. Tapi kan pandangan Kang dari OSBMX sendiri tentang perkembangannya mungkin lapangan seperti sepeda kan sekarang banyak banget Kang ya, nggak cuma BMX doang ya. Ada fiksi, ya kan? Ada dan yang lain-lain itu juga banyak banget kan sekarang kan. Nah gimana nih pandangan Kang tentang banyaknya sepeda olahraga? Kalau sepeda olahraga ya kita senang-senang aja sesama komunitas ya. Kadang-kadang komunitas Pixie atau komunitas MTB suka ngundang kita juga gitu, misalnya untuk show-nya freestyle gitu. Jadi sesama anggota komunitas lain juga saling kenal juga. Kadang-kadang yang suka main MTB, suka main Pixie dulunya anak BMX juga gitu. Anak BMX juga ya, ya? angkatan juga. Berhubungan baik dengan komunitas. Ya betul. Oke. Dan sekarang juga kalau misalnya dulu kan waktu tahun 90-an ya, 90-95 kalau ada pensi-pensi SMA atau SMP ada ngundang tim BMX freestyle gitu. Nah sekarang juga kalau misalnya memang ada SMA atau kuliah apapun event itu mengundang kita untuk freestyle, oke. Nah, caranya gimana Kang supaya bisa mengundang ke all? Ya itu ke page grup aja. Kontak person boleh. Kontak person juga bisa. Nomor telepon. Mana Kang? Coba disebutin. Ke Yuswan juga bisa. Yuswan. Ke Yuswan 0819 3144 1979. Itu saya di sini bukan ketua, bukan apa, yang penting saya cinta BMX. Mari kita maju bersama di sini. Mungkin saat ini saya masih mampu untuk mengurus itu, nanti kalau misalnya sudah ini ada aku limpahkan ke yang lain. Oke, ya. Terima kasih buat Terima kasih banyak Kang sebelumnya udah meluangkan waktunya ke Auto Radio gitu ya. Bersusah-susah menggoes ke sini jauh-jauh. Yo Kang tadi hujan-hujanan enggak? Hujanan ada yang enggak. Ada yang juga ya. Bukan halangan. Bukan halangan ya. Belum. Pokoknya old school BMX mah everything I do it for you. Let's go, Bandung BMX. Let's go. Senang, 4 go. Ya Kang, tapi kasih pesan-pesan buat other people mungkin yang pengen belajar atau mungkin yang suka berolahraga juga Kang, coba kasih pesan dan Khusus untuk yang mau belajar BMX old school khususnya ya, kalau belajar BMX old school itu harus benar-benar ulet, sabar, dan ya kalau cedera dikit-dikit malah itu mah udah wajar lah, itu udah risiko. Cuman ya itu kesabaran aja kalau di freestyle ya. lebih sabar aja. Iya, lebih sabar aja. Masalahnya untuk balance badan itu sama itu bener-bener badan itu mesti fit juga gitu. Sepeda juga harus kepegang apa fisik itu aja. Harus tahu karakter lah. Iya betul. Jadi kan, ya ada lagi mungkin kan ada meditasi lagi. Terima kasih juga buat Auto Radio 88,9 FM yang sudah mengundang kita
interview tentang Old School BMX Bandung, dan ini adalah interview perdana Old School BMX Bandung untuk The Radio. Wow, Mudah-mudahan ke depan kita semua baik Auto Radio ataupun Old School BMX Bandung bisa bekerja sama di event-event yang selanjutnya. Amin. Kehormatan ya bisa Ya. Old School BMX Bandung ya. Ya kan coba kasih tahu lagi kan untuk alamat media sosialnya sama Auto Radio. Untuk media sosial itu di grupnya itu OS BMX disatukan, Bandung dipisahkan. Itu untuk di grup, silakan gabung ke grup, dan nanti ada yang konflik admin gitu kan, saya sebagai adminnya, dan ada yang lainnya juga. Selain itu di page itu Old School BMX Bandung. Itu selain itu juga kalau misalnya ada event-event baik dari kampus, SMA ataupun event yang lainnya yang berhubungan dengan seni pertunjukan, boleh menghubungi saya langsung di 0819 31441979 atas nama Yuswan. Yuswan ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kang sebelumnya. Ya. Sukses terus Kang ya. Iya, sukses kita semua. Oke, yang penting mah ngorak terus Kang. Kata Pak, jangan kemana-mana, masih malam nonton terus sampai jam 11 malam nanti. Kamu juga bisa request langsung lagu kamu ke 081 222 8890. Dan kamu juga bisa mention ke @autodido889 FM. I felt that I could